Kenapa lagi? Gawat, Rom. Ternyata orang-orang yang tadi nyariin lu kesini, itu tuh anak buahnya Pak Pras. Pak Pras? Pak Pras itu kan orang kepercayaan keluarga Cakradinata. Apa jangan Pak Pras sendiri yang mau ngebunuh gua? Gue juga nggak tahu soal itu. Tapi feeling gue, lo itu lagi diawasin sama Pak Pras. Jadi lebih baik, lo harus lebih hati-hati lagi sekarang. Ya, walaupun bisa jadi juga Pak Pras nyariin lo itu karena disuruh sama bokap lo. Tapi, tadi gue sempat dengar kalau Pak Pras itu ngomong sama anak buahnya. Temuin Romeo dalam keadaan hidup ataupun mati. Jadi bisa jadi juga, Pak Pras itu memang berniat buat ngelakain lu. Ya, tapi kita nggak bisa simpulin hanya dengan kalimat seperti itu. Mungkin bisa aja maksud dari Pak Pras itu nemuin gue dalam keadaan hidup, berarti dia mau nganterin gue balik ke keluarga Cakradinata. Atau mungkin kalau nemuin gue dalam keadaan meninggal, ya at least Pak Pras itu tahu di mana gue dikuburin. Rom, lu inget gak? Kita punya kecurigaan yang sama bahwa Pak Pras itu terlibat dalam kebakaran rumah sakit. Jadi memang bisa jadi Pak Pras itu memang berniat buruk pas nyariin lu, Rom. Ya, untuk saat ini hal apapun kayaknya harus kita curigain. Sebelum kita bisa menemukan bukti apapun, semuanya bisa kita curigain, semuanya bisa jadi tersangka. Maka sekarang gue minta tolong sama lo. Tolong selidikin lebih lanjut. Gue harus bisa menemukan bukti yang valid, baru kita bisa bertindak. Gue setuju sama lo. Makanya sekarang kita harus lebih hati-hati dan lebih waspada lagi. Rom, tapi Rom, lo udah gak aman di sini. Lo harus pindah. Ya, gue juga udah gak mau lagi ngerepotin dan ngebahayain Bu Siti sama Pak Gino. Berarti kita mulai cari tempat sembunyi yang lain, yang lebih aman buat lo. Ya, tapi sebelumnya gue minta tolong sama lo ya. Tolong mampir ke ATM. Gue mau ngasih sedikit uang ke Pak Gino sama Bu Siti, karena udah ngebantu gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak bikinin air ya. Mau air apa? Teh? Air putih aja. Oh ya, bentar ya. Kenapa ya dari tadi nomor teleponnya Dirga tuh nggak bisa dihubungin? Yes. Makasih Mbak Dia. Ya. Mbak Dia, aku boleh minjem handphone Mbak Dia nggak? Untuk apaan sih, Yes? Dari tadi aku nelfonin Dirga dari handphone itu nggak nyambung-nyambung. Mungkin kalau misalkan dari handphone Mbak Dia mungkin nyambung kali. Oh, ya udah bentar ya. Aku minjem dulu sebentar ya. Apa ya aku dari tadi nelfon di Dirga tuh nggak nyambung-nyambung. Apa terjadi sesuatu sama dia? Padahal kan aku mau nanya info lebih update tentang Romeo. Saya mau ngucapin terima kasih sama Bapak Ibu. Karena selama ini udah nolongin saya. Tapi saat ini saya rasa saya harus pindah. Bapak dan Ibu gak keberatan kok, Mas. Iya kan, Bu? Iya, Pak. Ini untuk keamanan dan kebaikan semua orang. Jadi lebih baik saya pindah. Tapi kan Mas belum sembuh.
Nggak jadi masalah, Bu. Seiring waktu, saya pasti akan sembuh. Sip. Titipan kemana, Bu? Oh ya. Setidaknya ini yang bisa saya berikan dan saya lakukan untuk Bapak dan Ibu. Sebagai tanda terima kasih saya kepada Bapak Ibu untuk tambahan beli beras. Ya Allah, jangan Mas, gak usah. Iya Mas, kami ikhlas kok nolongin Mas Romeo. Bahkan ini aja nggak cukup untuk membalas budi Bapak dan Ibu. Jadi saya mohon diterima, Pak. Tapi ini banyak sekali Mas. Pak, saya berhutang nyawa sama Bapak dan Ibu. Saya janji, kedepannya saya bakalan balik lagi untuk membalas budi. Ya, kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih. Semoga silaturahmi kita tetap berlanjut ya Mas. Insya Allah. Bapak, Ibu, makasih banyak atas bantuannya selama ini ya. Bagi kami, Bapak sama Ibu adalah orang yang baik. Dan saya meminta maaf kalau saya dan teman saya sudah membuat Ibu dan Bapak terlibat dalam masalah kami. Gak apa-apa kok Mas. Kami berdua senang sekali sudah membantu kalian berdua. Ini kartu nama teman saya, Dirga. Kalau ada apa-apa, silakan Bapak atau Ibu hubungi di nomor ini. Baik Mas. Hati-hati di jalannya Mas. Kami pamit ya. Terima kasih, Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nggak nyambung-nyambung terus loh Mbak. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu sama Dirga? Aduh Yas, Mbak juga nggak tahu Yas. Tapi apa mungkin handphonenya lowbat, jadi nggak kecas gitu loh. Nggak mungkin Mbak, dia nggak ngecas seharian. Apa aku datangin ke apartemen dia aja? Emangnya kamu tahu alamatnya? Aku tahu. Ya udah, Mbak siap-siap dulu ya, Mbak temenin ya. Enggak, Mbak. Mbak jangan ikut. Kenapa? Mbak masih inget kan kalau Mbak tuh pernah diculik? Kalau misalkan orang itu masih nyari Mbak, terus ngeliat Mbak keluar, ntar Mbak diculik lagi gimana? Kita tuh harus hati-hati Mbak. Oh iya, bener juga Yas. Aku gak mau kehilangan Mbak. Sekarang ini yang kurasain aku udah kehilangan Romeo. Jadi tolong jangan Mbak ya. Ya, Mbak turutin apa yang mungkin menjadi pertimbangan kamu. Kamu benar kok. Tapi kamu hubungin Mbak kalau terjadi apa-apa ya, biar Mbak tahu. Iya Mbak. Ya udah, kamu hati-hati di jalannya. Sampai hari ini Romeo juga masih belum ditemukan. Kemana dia? Apa udah meninggal? Masa sih enggak lah. Tuh. Ada hal buruk lain yang terjadi sama dia. Enggak lah. Ya, masuk. Sore Pak, Ya, sore. saya mau melaporkan penemuan baru mengenai pencarian Mas Romeo. Oh. Bad news or good news?
Belum bisa dipastikan, Pak. Tapi ada yang melakukan penarikan tunai menggunakan kartu ATM-nya Mas Romeo di daerah Puncak. Oke, kalau gitu itu menurut kamu memang Romeo masih hidup atau memang kartunya nggak sengaja ditemukan sama orang di jalan? Soal itu masih perlu diselidiki lanjut, Pak. Terus sekarang kamu langsung ke ATM itu. Di ATM yang kamu dapat informasinya itu, kamu ke sana, kamu cek dan tolong minta sama pengelola area ATM itu untuk minta hasil rekaman CCTV. Baik, Pak. Permisi, Pak. Ya. Rom, kayaknya lebih baik lu stay di apartemen gue dulu deh. Sampai kita nemuin tempat persembunyian yang baru. Gue takut keluarga gue bakalan nemuin gue. Gak akan ada satupun keluarga Cakra Dinata yang tahu kalau gue tuh kerja sama lu. Iya sih. Cuma Yasmin sama Mbak Dia yang tahu. Tapi Kak Alisa juga pernah ketemu sama lo. Dia pernah ngeliat lo. Alisa? Alisa juga nggak mungkin lah curiga sama gue. Kalaupun Alisa curiga sama gue, kan dia nggak tahu tempat tinggal gue di mana. Lo tuh juga masih luka-luka. Jadi lebih aman kalau lo stay di apartemen gue. Gue jadi bisa standby buat lo. Udah deh, lo gak usah takut. Yang lebih penting sekarang, orang yang ngincer lo gak bakal nyangka kalau lo udah balik ke Jakarta. Rom, Yasmin, miss call gue sama chat gue banyak banget nih. Ini yang gue khawatirin, gak? Kenapa? Gue gak sengaja buka voice note dari Yasmin. Aku udah dengerin voice note dari kamu. Ternyata itu ungkapan yang mau kamu sampaikan sama aku di Paralayang. Semoga kamu tahu dong, kalau aku juga punya perasaan yang sama kamu. Dan itu juga udah aku pendam sejak lama. Ternyata selama ini aku gak salah sangka, aku pikir aku GR. Kamu memang beneran jatuh cinta sama aku. Bener kan dugaan gua kalau Yasmin itu cinta sama lu. Lu sih, beberapa kali gua omongin supaya cepet-cepet tembak Yasmin, malah kebanyakan mikir. Akhirnya ada kejadian kayak gini kan. Tapi, congrats ya. Ternyata cinta lu tuh gak bertepuk sebelah tangan. Sekarang gue cuma takut kalau Yasmin mikir tuh gue udah ketemu. Gimana ya bro caranya supaya Yasmin gak curiga?